Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Naifa Hanum. Di sini saya akan memberikan materi tentang jatuhnya Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi. Pada masa Orde Baru, pembangunan di berbagai bidang terlihat sangat berhasil. Namun, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi, serta kebebasan pers dibatasi. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita, pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai dengan adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Munculnya gerakan reformasi dilatar belakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda antara lain: suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. A. Demonstrasi mahasiswa. Pada tanggal 7 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian, pada tanggal 8 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta, UGM, dan sekitarnya. Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Moses Gatotkaca. B. Peristiwa Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Ella Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia. C. Kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. D. Pendudukan gedung MPR atau DPR. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. E. Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional. Pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998, rencananya digunakan tokoh reformasi Amian Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri atau MPR DPR terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan hal tersebut,
11 Menteri Kabinet Pembangunan V11 mengundurkan diri. F. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1998, sidang istimewa MPR dilaksanakan dan tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era reformasi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.